malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak. Begini Mas, saya tuh insya Allah kan mau cuti. Terus kok saya dengar-dengar ada berita suruh download BPJS ketenaga kerjaan. Terus kalau pulang di bandara katanya suruh download apa yang aku kurang ngerti lah apa namanya gitu. Katanya biar juga mempermudah balik lagi ke Hong Kong. Itu apa benar ya Mas? Gini Mbak, kalau sampean mau cuti itu nggak ada masalah, cuti saja. Cuma nanti kalau memang waktu ngisi aplikasi namanya custom clearance ECB apa apa, kemarin kan saya juga pulang tuh. Kalau itu tidak cuman sampean aja, semua penumpang yang dari Indonesia wajib custom declare. Kalau dulu kan pakai surat, pakai kertas yang ditulis bawa ini dicentang. Sekarang kan nggak pakai itu, sekarang udah pakai aplikasi. Ya tinggal sampean ECB apa custom clearance. Sampean bisa download, nanti tanggal sampean berangkat terus diisi, gampang kok. Kalau sampean nggak bisa nanti diajarin sama mereka, sama petugasnya. Karena kan aku sendiri belum punya KTP Indonesia. Apa itu paspor juga diperlukan? Paspor. Yang dipentingkan cuma paspor. Iya, nomor paspor bisa. Terus masalah email Mas, apakah kalau kita kan HP juga belinya di sini. Kalau di Indonesia kan harus pakai email. Terus aku ngelihat YouTube-nya Mas Sandro katanya jual itu apa langsung email itu apa langsung aktif ya? Ya pakai kartu itu sudah nggak pakai email kan sampean. Itu kan tinggal 1 bulan, tinggal dimasukin aja udah kelar. Terus diaktifin. Jadi pembayaran langsung di sini. Bukan pembayaran ya, sampean beli kartunya. Sampean karena nggak pernah ngerti kartu Indonesia ya, jadi agak on. Kalau di Hong Kong kan praktis banget ya. Ya sudah. Ya, sampean tinggal beli kartunya sama saya udah selesai. Kalau gitu terus dimasukin. Kapan saya bisa nemuin Pak Sandro? Ya terserah. Ya sampean kapan bisa keluarnya loh. Yang penting jangan mendadak. Karena hubungi Mas Sandro itu susah juga. Sejak kemarin aku ngubungin terus. Iya, soalnya kan kemarin kita di Makau, Mbak. Ya kita kita liburan kan Mbak, jadi sama istri kan juga kita butuh waktu untuk pribadi kan, untuk keluarga. Nanti kalau nggak tekno semuanya terus istrinya gak digatekno, nenek dipecat bojone terus piye Mbak, kan begitu Mbak. Jadi ya mohon dimaafkan kalau sekarang kan sudah standby rumah. Kalau gitu kan aku kan juga deket-deket ini. Nanti deket-deket ini aku WA sampean di daerah mana toh? Kos BB. Oh deket. Oke lah, kalau gitu nanti aku nyari sampean ya. Yang penting jangan mendadak. Jangan mendadak. 1-2 hari kabari, terus 1 jam 2 jam mau berangkat dikabari. Karena kalau sampean mendadak nanti kita repot. Sampean nanti gelo lah, saya kan enggak mau bikin orang gelo. Ini Mas, nanti saya bisa nggak dikirimin aplikasinya itu? Nanti sampean coba di Google aja deh. Di Google aplikasi ECB atau apa. Itu sampean kalau nggak bisa sama sana diajarin kok. Di mananya? Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Oke lah kalau gitu enggak apa. Karena katanya rumit apa gitu. Kata siapa? Wong kita kemarin pulang kata juga. Teman-teman. Teman sampean itu nggarai bingung. Saya aja riwariwi kemarin pulang balik. Makanya aku langsung golek sampeyan.
goleki bojone sampean yo urung diangkat ki mau. Ya Wong Mas Andro tak dia telpone kerja. terus. Dia kerja, Oh, saya tadi masih ngising. layakno. Tak teleponane terus lah lek menawa ngrungokne aku. Iya pasti. Ya, kalau gitu terima kasih banget informasinya. Siap, nggak usah Nanti bingung. kurang 3-4 hari aku nyari sampean. Boleh, nggak ada masalah. Heeh. Terima kasih Mas. Ye, sehat selalu. Mari, Yuk. sama-sama. Terima Bye. kasih. Oke teman-teman semuanya, hanya menanyakan pada saat cuti apakah ini, apakah itu, apakah semua. Mungkin untuk sebagian orang ya ngobrol, sebagian orang akan bicara di mana bahwa alah kayak barang gitu aja nggak mau nyari sendiri, barang kayak gitu aja nggak mau cari info, malah maunya nanya langsung yang instan begini kan. Jadi setiap individu itu punya kemampuan yang berbeda-beda, ya kan. Ada yang kepingin ini, ada yang kepingin ini, ada yang kepingin itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi saya sih nggak pernah ada masalah ya. Siapapun yang akan mencoba bertanya, sesederhana mungkin saya akan mencoba memberikan jawaban agar mereka bisa mengerti dan memahami. Karena bagaimanapun juga kan mereka nggak mau, bukan nggak mau ya, untuk baca, untuk semua mungkin no have time lah. Cari yang mudah, yang gampang aja, udah tanya yang sumber yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, kan enak gitu loh. Nah jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kembali lagi, Hongkong ini sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat majemuk. Walaupun banyak informasi itu yang bertebaran, tapi masih juga ada teman-teman yang masih katanya ini, katanya itu, katanya anu nih, katanya ono, katanya bla 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 dan semua. Dan kadang-kadang juga sudah dibikinin konten itu berlalu begitu saja, ala itu nggak ada urusannya dengan saya. Nanti giliran dia yang punya urusan, giliran dia yang udah kena masalah, bingungi cari info, cari data, cari ini, cari itu, ya nggak apa-apa. Memang itu sekali lagi itu karakter individu dan karakter pribadi. Kita tidak bisa memaksakan kamu belajar oh, kamu sinau oh, kamu baca oh. Kita nggak bisa juga seperti itu memaksa, ya kan. Kalau kita mau bantu ya udah kita bantu saja. Kalau kita nggak mau bantu ya sudah, cuekin aja kan, selesai begitu aja toh. Nggak perlu diperibet dengan segala sesuatu yang dimana bahwa kalian itu nggak mau belajar, kalian itu begini begitu. No, nggak perlu, nggak penting. Energi kita tidak penting untuk kita keluarkan ke hal-hal yang intinya apa ya, menjustifikasi bahwa orang-orang yang bertanya, orang-orang yang telepon itu orang-orang yang nggak mau belajar, orang-orang yang mau instan. Nah kita nggak perlu justifikasi seperti itu. Malah kalau perlu kan kita bikin banyak call center ya kayak gini, konten-konten dimana yang dia itu punya kapasitas dan kapabilitas, kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan kepada apapun yang sempat ditanyakan. Nah kita akan sediakan, kita kepingin ya, kita mau membuat, dan saya sebenarnya juga berharap kepada teman-teman semuanya gitu loh, kalau ini juga bisa menjadi sebuah apa namanya, harapan kedepannya. Kalau kalian memang menguasai keadaan ya udah, kalian bikin konten saja gitu. Jadi customer service, siapapun teman-teman boleh bertanya, boleh dengan pengetahuannya teman-teman itu bisa dibagikan ke kalayak banyak orang. Jadi nggak cuman isinya gosip apa, tapi anggap aja call center. Dan call centernya kan berbayar. Bayarnya apa ya? Dibayari sama AdSense, dibayari sama YouTube. Informasi, kalau kalian ngerasa bahwa aku nggak nyari duit dari ini itu, ya nggak apa-apa. Kan memberikan informasi kan juga butuh internet, butuh pulsa, butuh waktu, kelonggaran, ya kan. Jadi seperti itulah, teman diskusi, teman ngobrol itu kan juga kalian nggak perlu bayar, tinggal telepon diangkat, tinggal ngomong dan berbicara dan ngobrol. Saya rasa so simple seperti itu aja kehidupan, tidak perlu diperluat. Kalau kita bisa mempermudah apa yang menjadi masalahnya orang lain, kenapa nggak kita permudah aja? Karena saya yakin dengan mempermudah persoalan-persoalan orang, maka Tuhan juga, Gusti Allah juga akan mempermudah jalan kehidupan kita. Itu saja prinsipnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.